Sidang perdana ya Kak. Itu Arhan gugat ya Kak. Ini Kak seperti apa Kak? Arhan gugat Kak seperti apa sedikit aja Kak. Sedikit aja Kak. Coba sendiri Kak. Ada yang bisa coba Kak. Ya, Iya. pasal 125 IR baca sendiri, kalau tidak dihadiri salah satu pihak bisa diputus dengan per step. Selebtubers, kabar mengejutkan menyapu jagat hiburan dan sepak bola Indonesia. Ya, Pratama Arhan, pesepak bola timnas yang kini memperkuat klub di luar negeri, secara resmi telah mengajukan gugatan cerai terhadap istrinya Azizah Salsa. Gugatan talak itu diajukan secara diam-diam sejak 1 Agustus 2025 dan kini telah disidangkan untuk kedua kalinya di Pengadilan Agama Tiga Raksa Tangerang. Pada sidang yang berlangsung Senin hari ini, Arhan dan Azizah tidak tampak hadir. Sementara kuasa hukum yang hadir pun memilih bungkam saat dicecar pertanyaan oleh awak media. Lagi Kak. Sedikit dong Kak. Sedikit dong Kak. Kak hari ini Sidang perdana ya Kak. itu Arhan gugat ya Kak. Ini Kak seperti apa Kak? Arhan gugat Kak seperti apa sedikit aja Kak. Sedikit aja Kak. Coba sendiri Kak. Ada yang bisa coba Kak. Kenapa Arhan yang menggugat Kak? Kak, prinsipalnya kenapa nggak datang langsung Kak? Agendanya apa Kak? Kasih jalan dulu. Sedikit Pak. Sedikit Kak. Kasih jalan dulu. Kasih jalan dulu. Kalau Alasannya apa Kak? Bang, ini sidang agendanya apa Bang? Agendanya apa Kak? Bang, bener gak sih Pak? Karena selingkuhan Bang. Aduh, gue ngerti lagi. Ya. Mungkin ada yang bisa disampaikan mau pilihan seperti apa Bang? Sedikit Bang. Bener dari siapanya Arhan sendiri Kak. Sebelum kabar perceraian mereka mencuat, rumah tangga Zize dengan pesepak bola asal Blora, Jawa Tengah itu sempat dikabarkan retak lantaran isu perselingkuhan tepat di momen anniversary pernikahan pertama. Tak berhenti di situ, publik juga diguncang oleh potret Azizah yang kepergok bermain pedal dengan Pilo Pas Arman, mantan kekasihnya belum lama ini. Meski interaksi mereka tak menunjukkan keintiman yang eksplisit, namun potret mereka dalam satu frame cukup menimbulkan spekulasi di kalangan warganet. Rumor keretakan rumah tangga Arhan juga semakin santer jadi buah bibir usai mantan pemain klub Korea itu terciduk menghapus foto pernikahan yang sebelumnya ia sematkan di feed Instagram. Dalam cinta yang bermula manis di Tokyo pada 20 Agustus 2023, kini berubah getir. Diceritakan Arhan dan Azizah pertama kali bertemu di Jepang. Saat itu Arhan tengah bergabung dan memperkuat Tokyo Verdy, sementara Azizah menemani adiknya berlatih di akademi sepak bola. Dari situlah benih-benih cinta mulai tumbuh hingga keduanya saling jatuh cinta dan resmi menikah di negeri Sakura itu. Sayangnya rumah tangga mereka yang baru 2 tahun kini segera berakhir karena rumor tak sedap yang tak terelakkan. Usai kabar perpisahan mencuat, banyak yang simpati terhadap Arhan dan menyebut gugatan cerainya sebagai keputusan yang tepat. Sementara itu, beberapa komentar menyayangkan sikap Zize bahkan mempertanyakan citra keluarganya, apalagi diketahui Azizah adalah putri dari politisi terkenal. Pak, mungkin terkait gugatan dari Pratama Arhan kepada Ziza di PA Tiga Raksa ini sendiri, apakah benar adanya atau seperti apa Pak gugatan cerai? Iya, kebetulan kita konfirmasi ke majelis tadi di register kita terdaftar tanggal 1 Agustus, sidang pertama tanggal 11 dan hari ini sidang yang kedua. Untuk hari ini agendanya sidang sudah diputuskan tanpa hadirnya tergugat atau termohon.
Sudah first step putus. Iya. Oh, sudah putus, Pak. Iya. Cuman 2 kali sidang, Pak. Iya. Sebelumnya prinsipal ada yang datang nggak Pak? Prinsipalnya Baik Azizah maupun Pratama Arhan ada yang datang ke sidang nggak Pak? Di sidang sebelumnya. kalau itu kuasanya ya, di sidang pertama puasa, di sidang kedua juga puasa karena beliau sedang ada di luar negeri dan bermain bola di sana. Dan habis bilang begitu, terus baru tadi kita konfirmasi tadi, Pak udah putus belum? Udah, gitu ya. Pak, sedikit penegasan berarti yang menggugat itu Pratama Arhan, Pak? Iya, melalui kuasanya. Selain cerai ada yang digugat lagi tuh? Tidak ada, udah itu. Hanya cerai saja. Iya. Alasannya, Pak? Alasannya kami bukan di majelisnya, terus majelisnya juga itu, terus itu materi. Ya, tidak bisa kami sampaikan apa yang jadi alasan-alasannya ya. Agenda saja kita yang kita pegang, agenda saja. Apakah sudah tidak satu atap jadi salah satu alasannya atau gimana? Belum, kami nggak tahu itu. Itu materi, itu majelis hakim yang punya kewenangan. Pak, kok bisa sidangnya cuma 2 kali secepat itu? Mungkin bagaimana sih, Pak? Pertimbangannya mungkin, Pak, apa sih biasanya kalau dari pengadilan gitu untuk mempertimbangkan hal-hal serupa gitu, Pak? Itu kan kawan-kawan udah tahu semua. Ya, Iya. pasal 107 oleh MAIR baca sendiri, kalau tidak dihadiri salah satu pihak bisa diputus dengan first step, gitu ya. Tapi Nah, cukup ya. pas sidang sebelumnya kan kalau tadi kan yang datang cuma pihaknya Arhan aja Pak. Sidang sebelumnya pihaknya Ziza juga datang diwakili kuasa hukum apa gimana Pak? Yang namanya first step berarti tergugat tidak pernah datang. Berarti tidak pernah datang Iya. sejak awal. Iya. Itu aja ya. Boleh diinfo mungkin, Pak, buat pengulangan aja, tergugat siapa, yang digugat siapa mungkin, Pak? Aduh, kami nggak jelas apa namanya, tadi nggak minta nama jelas tergugatnya ya. Nah, kita kan terhalang dengan KMA 2144, itu para pihak itu harus disamarkan ya, seperti itu. Udah cukup ya. Mungkin boleh disamarkan aja, Pak, namanya, Pak, siapa yang menggugat dan menggugat siapa? Inisial, Pak. Heeh. Iya, inisial aja, Pak, mungkin. Saya juga nggak nanya tadi, kebetulan nggak ngantongin itu ya. Arhan yang menggugat, Pak, tadi saya lihat di belakang, betul? Iya, kalau itu Arhan kan tadi yang itunya. Arhan Udah, yang cukup menggugat. ya. Pak, saat penegasan berarti sudah resmi bercerai ya, Pak ya? Iya, Antara sudah. Arhan dan juga Ziza. Belum, ini kan baru dikabulkan untuk pengucapan ikrarnya. Kalau cerai talak berarti kan nanti ada pengucapan ikrar. Itu salah satu eksekusinya untuk pengucapan. Dia baru diizinkan untuk cerai talak, mengucapkan ikrarnya, ya. Jadi belum, masih ada waktu 14 hari ke depan untuk mengajukan perlawanan, gitu ya. Sorry, Pak, berarti mengucapkan ikrarnya harus tetap di pengadilan atau bagaimana, Pak, nanti sistemnya? Nanti ada panggilan. Kalau dia tidak mengajukan perlawanan, terkait atau apa, ya kan, nanti akan ada BHT berkekuatan hukum tetap, baru nanti akan ditetapkan sidang ikrarnya kapan. Itu ya. Berarti harus ada. lagi ya Pak? Ada satu sidang lagi setidaknya. Ya, gitu. Berarti akan hadir lagi, Pak? Ya, kalau dipanggil kan kewajibannya. Mau hadir mau enggak itu kewajibannya dia. Haknya dia, terserah. Gitu. Mau hadir mau enggak. Gitu ya. Berarti Udah. kira-kira kapan, Pak? Belum bisa dipastikan. Karena ada perlawanan atau tidak. Terus kemudian nanti penetapannya ditetapkan lagi ke majelis siapa. Gitu kan? Gitu ya. Udah cukup ya. Seandainya tidak ada perlawanan dari tergugat. Kami nggak terima berandai-andai ya. Maaf, Pak, soalnya kita awam, Pak, nggak ngerti sistemnya Ya, bagaimana. Tapi kan lebih tahu teman-teman media nih lebih tahu. Ya, tapi kan buat informasi, Pak, ini ke masyarakat, Pak. Masyarakat luas Pak, nggak semua Iya. Pak. Ya kalau tidak ada Informasi yang jelas, kasihan masyarakatnya gitu loh, Pak. Apa pertanyaannya? misalnya ya. Seandainya tidak ada perlawanan dari pihak tergugat. Ya maka berkekuatan hukum tetap dalam waktu 14 hari ke depan. Itu aja ya. Itu kan umum ya. Kalau dia melakukan berarti kan ada panggilan untuk memberitahuan mengenai perlawanan. Kalau putusan persek, lawannya adalah persek. Kalau hadir dua-duanya banding, kasasi, ya, gitu ya. Oke.
Nah, bagaimana nih menurut kalian Selebtubers? Ada yang merasa kaget nggak dengar kabar gugatan cerai Arhan atau kalian justru sudah menduga sejak lama? Yuk tulis komen kalian di bawah ini ya Selebtubers. Bye-bye!